Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami dengan tema kesehatan mental dipengaruhi hal sepele yang sering diabaikan. Tahukah kamu pernah merasa suasana hati berubah tanpa alasan yang jelas atau merasa lebih mudah stres padahal aktivitasmu sama saja seperti biasanya? Ternyata kualitas tidur, tingkat stres, dan rutinitas fisik punya peran besar dalam menjaga stabilitas mental kita. Menurut banyak penelitian, tidur yang berkualitas membantu otak mereset diri, memperbaiki emosi, dan menurunkan ketegangan. Sebaliknya, saat stres meningkat, tubuh mengeluarkan hormon yang bisa membuat kita lebih mudah cemas. Menariknya, aktivitas fisik yang rutin, meski hanya beberapa menit, dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres secara signifikan. Bahkan konsumsi kafein juga ada pengaruhnya pada mental kita. Dengan memahami faktor ini, kita bisa mulai mengenali pola yang memengaruhi kesehatan mental kita dan membangun kebiasaan yang membuat pikiran lebih tenang dan seimbang setiap hari. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan mode. Yang pertama, memilih tema. Yang kedua, uji asumsi untuk melihat apakah data ini layak dilakukan. Yang ketiga, ada pengolahan dan penyajian data. Yang keempat, ada kesimpulan. Selanjutnya, untuk pemilihan variabel terbaik untuk model uji dari dataset, kami sudah tampilkan yang di sini. Setelah diuji p-value-nya yang lebih kurang dari alfa atau 0,05, yaitu kualitas tidur, tingkat stres, aktivitas fisik per minggu, asupan kafein per hari. Jadi, dari seluruh variabel yang diuji, hanya 4 variabel itu yang paling berpengaruh pada nilai kesehatan mental. Variabel lainnya tidak memberikan dampak yang berarti pada model. Selanjutnya, melalui backward selection, pada akhirnya 4 variabel inilah yang akan kami uji, yang akan menjadi penentu dalam model ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya Andina. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan statistik. Jadi, di sini kami membuat ringkasan statistik berupa minimum kuartil 1, median, rata-rata, kuartil 3, dan juga maksimum dari variabel-variabel yang kami gunakan. Jadi, di sini berdasarkan hasil analisis deskriptif, rata-rata kesehatan mental responden tergolong cukup baik. Namun tingkat stres masih berada dalam kategori sedang, sementara aktivitas fisik dan kualitas tidur belum sepenuhnya optimal. Asupan kafein harian juga tergolong cukup tinggi sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi mental. Selanjutnya, korelasi Pearson. Di sini dapat kita lihat bahwa korelasi Pearson antara kualitas tidur dengan nilai kesehatan mental itu sebesar 0,437. Korelasi Pearson tingkat stres dengan nilai kesehatan mental itu sebesar 0,904. Lalu korelasi antara aktivitas fisik per minggu dengan nilai kesehatan mental itu sebesar 0,786. Dan korelasi asupan kafein per hari terhadap nilai kesehatan mental itu sebesar 0,066. Dari sini dapat kita lihat bahwa kualitas tidur dan aktivitas fisik itu memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental. Artinya semakin baik tidur dan semakin aktif bergerak, kesehatan mental semakin meningkat. Sebaliknya, tingkat stres dan asupan kafein itu berkorelasi negatif, yang berarti semakin tinggi stres dan konsumsi kafein, kesehatan mental cenderung menurun. Selanjutnya, uji asumsi. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk uji normalitas, p-value-nya itu kecil, sedangkan jika kita lihat melalui grafik Gini plot, itu hanya sedikit titik-titik residual yang menyimpang dari garis diagonal. Oleh karena itu, dalam regresi
Dalam analisis regresi dengan sampel besar, evaluasi normalitas residual itu lebih tepat dilakukan melalui pemeriksaan grafik seperti Kiki plot daripada hanya mengandalkan uji formal. Jadi selama titik-titik residual itu tidak menunjukkan penyimpangan secara drastis, maka model masih dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas dalam konteks praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ren Adiak Samirda akan menjelaskan analisis regresi linear berganda yang telah kami lakukan. Dapat dilihat dari berdasarkan hasil analisis regresi ini didapatkan model dengan Y yang bernilai 71,1049 dengan nilai kualitas dari variabel tidurnya itu 18473 serta tingkat stresnya itu minus 30169 dan pada aktivitas minggu itu 14966 serta nilai dari variabel asupan kafein per harinya itu minus 0,0033. Berdasarkan nilai adjust R square sebesar 0,8551 yang ini menandakan berarti 85,51% ini variasi nilai Y-nya dijelaskan dari keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya pada bagian uji serempak, berdasarkan tabel analisis regresi linear berganda dapat diketahui bahwa nilai p-value sebesar 2,2 E kurang 16 ini lebih kecil dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai kesehatan mental. Kesimpulan yang dapat dilihat, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas tidur, tingkat stres, aktivitas fisik, dan asupan kafein berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Kualitas tidur dan aktivitas fisik memberikan pengaruh positif. Artinya, semakin baik tidur dan semakin rutin beraktivitas, kesehatan mental kita pun cenderung meningkat. Sebaliknya, stres dan konsumsi kafein berpengaruh negatif, sehingga semakin tinggi stres dan kafein, kesehatan mental kita tuh cenderung menurun. Model regresi model regresi ini memiliki nilai adjust R square-nya sebesar 85,51%. Yang berarti sebagian besar variasi kesehatan mental dapat dijelaskan oleh keempat faktor tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menegaskan bahwa gaya hidup sehari-hari berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Secara keseluruhan, perbaikan pola tidur, pengelolaan stres, aktivitas fisik rutin, dan pembatasan kafein merupakan langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.